Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Anak-anak semuanya sudah tahu bahwa makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Kelompok manusia, hewan, dan tumbuhan masing-masing punya ciri khas, diantaranya yaitu manusia. Manusia membutuhkan makanan, minuman, dan juga berkembang biak. Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Untuk tumbuh, tumbuhan memerlukan pupuk, air, serta sinar matahari. Contoh tumbuhan di sini yaitu Bu Guru membawa tanaman lidah buaya. Pada tanaman yang Bu Guru tanam dalam pot ini, tanaman lidah buaya yang tadinya Bu Guru tanam waktu masih kecil, sekarang sudah menjadi besar. Yang tadinya hanya satu, sekarang menjadi banyak sekali. Ini termasuk berkembang biak. Tanaman lidah buaya berkembang biak menggunakan akarnya. Dengan akar tersebut, tanaman lidah buaya dari yang tadinya satu menjadi banyak. Yang ketiga yaitu hewan. Untuk tumbuh menjadi besar, hewan juga memerlukan makanan, minuman, serta sinar matahari dan juga perlu bernapas. Untuk bernapas, hewan memerlukan udara. Untuk makanan, ada yang hewan makan tumbuh-tumbuhan, ada yang makan biji-bijian, ada yang makan daging. Hewan yang makan biji-bijian, yang makan daun-daunan, namanya kelompok herbivora. Untuk hewan yang makan daging, namanya karnivora. Contohnya harimau, singa, anjing, dan lain-lain. Untuk hewan yang makan biji-bijian, misalnya jagung, biji kedelai, atau biji padi, disebut dengan omnivora. Anak-anak, ini tadi penjelasan Bu Guru tentang makhluk hidup. Coba sekarang kita lihat dengan slide yang kedua, yaitu lihat masing-masing dalam gambar mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak coba lihat ya. Di sini ada gambar rumah dan lingkungannya. Ada gambar rumah, ada gambar kakek-kakek atau nenek-nenek yang sedang pakai kacamata ini. Kemudian juga ada gambar anak yang masih kecil. Kira-kira anak yang masih kecil ini seusia kalian semua. Ada juga gambar bebek yang sedang berbaris. Ada gambar tanaman dan juga ada gambar kolam ikan. Nah, rumah termasuk makhluk tak hidup karena dia belum pernah hidup. Sedangkan manusia, tumbuhan dan hewan yaitu bebek atau di sini dalam kolam ini ada ikannya, termasuk kelompok makhluk hidup. Karena dia sangat memerlukan udara, membutuhkan makanan, dan juga berkembang biak. Anak-anak, ini tadi adalah penjelasan singkat dari Bu Yohana. Coba kemudian, setelah anak-anak mengamati gambar ini, silakan anak-anak mencoba untuk menjawab soal-soal dari Bu Guru yang berhubungan dengan gambar yang Bu Guru sampaikan tadi pada slide yang kedua. Anak-anak boleh mengerjakan soal-soal ini ditulis di dalam buku PS masing-masing, kemudian dijawab sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Anak-anak tidak boleh menyontek ya. Demikianlah anak-anak untuk gambar yang ketiga. Silakan kerjakan dengan rapi, nanti akan Bu Guru periksa dan akan dikasih nilai. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah, silakan dikumpulkan, ditaruh di pinggir saja, nanti akan Bu Guru ambil. Kemudian berikutnya yaitu kita akan membaca teks bacaan. Berlibur ke rumah kakek Dadang. Coba anak-anak perhatikan ya. Di sini anak-anak atau mungkin Bu Guru atau kamu beserta orang tua pada saat berlibur jalan-jalan ke kampung halaman kakekmu atau ke rumah saudaramu masing-masing. Contoh di sini adalah berlibur ke rumah kakek Dadang. Perhatikan anak-anak. Pada libur kenaikan kelas, Melati bersama ayah, ibu, dan Kak Bintang dan Mentari mengunjungi kakek Dadang
di Bandung. Mereka menuju ke Bandung dengan mengendarai mobil. Mereka